Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita sudah membahas kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu kisah Samuel. Dan kali ini kita akan membahas kisah Alkitab menarik lainnya untuk membuat iman kita tumbuh dan supaya tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Di sebuah negeri bernama Uz, hidup seorang pria bernama Ayub. Ia dikenal sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Kehidupannya penuh berkat 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, ribuan ternak, dan harta yang melimpah. Tapi yang paling istimewa dari Ayub bukanlah hartanya, melainkan imannya. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kebahagiaan itu, sebuah ujian besar sedang menantinya. 1. Ujian dari surga. Bagian ini menggambarkan awal mula penderitaan Ayub yang ternyata bukan sekadar peristiwa acak, melainkan bagian dari rencana Tuhan yang mengizinkan ujian iman. Di sini kita melihat percakapan di surga antara Tuhan dan iblis. Iblis menuduh Ayub setia hanya karena hidupnya makmur. Ini adalah tuduhan bahwa ibadah Ayub bersyarat jika berkat diambil, kesetiaannya akan hilang. Tuhan mengizinkan ujian ini bukan untuk menghancurkan Ayub, melainkan untuk membuktikan bahwa iman sejati tidak bergantung pada harta atau kenyamanan. Ayub dijadikan contoh bahwa manusia bisa tetap setia walau dalam penderitaan. Dan dalam waktu singkat, Ayub kehilangan seluruh kekayaannya. Para hamba membawa kabar buruk, ternak dirampas, domba dibakar api dari langit, unta diambil, dan semua anaknya mati akibat angin ribut yang merobohkan rumah mereka. Meski hancur secara lahir dan batin, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ia sujud dan berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Ini adalah puncak iman, memuji Tuhan, bahkan di tengah kehilangan total. Makna dari bagian 1 ini adalah: 1. Iman yang sejati tidak tergantung pada keadaan baik atau buruk. 2. Semua yang kita miliki hanyalah titipan Tuhan. 3. Penderitaan kadang bukan hukuman, tapi ujian yang Tuhan izinkan demi tujuan yang lebih besar. Kedua, kehilangan yang menghancurkan. Setelah Tuhan mengizinkan ujian, iblis mulai menghantam kehidupan Ayub. Dalam 1 hari yang kelam, Ayub menerima kabar buruk secara beruntun. 1. Ternak dan hamba dibunuh atau dirampok, memukul kekayaan dan status sosialnya. 2. Api membakar kawanan domba, kemungkinan gambaran dari bencana besar atau serangan musuh. 3. Angin ribut merobohkan rumah, menewaskan semua anaknya sekaligus. Kehilangan ini bukan hanya secara materi, tetapi pukulan mental dan hati yang luar biasa. Kehilangan anak adalah penderitaan terdalam yang bisa dialami orang tua. Reaksi Ayub sangat luar biasa. Ia mengoyakkan jubahnya, tanda duka mendalam. Ia tersungkur menyembah Tuhan. Ia berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Iman dan pengakuannya tetap teguh walau semua yang berharga lenyap. Makna dari bagian 2 ini adalah: 1. Kesetiaan sejati terlihat saat semua yang kita punya hilang, bukan saat segalanya baik-baik saja. 2. Ayub membuktikan bahwa penyembahan kepada Tuhan bukan transaksi, bukan hanya karena diberkati. 3. Kesedihan tidak sama dengan kehilangan iman. Ayub tetap menangis, tapi tidak berdosa dalam perkataannya. 3. Ujian tubuh dan jiwa. Setelah Ayub tetap setia meski kehilangan harta dan anak-anaknya, iblis kembali menghadap Tuhan. Kali ini ia berkata, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala miliknya untuk nyawanya.
coba sentuh tulang dan dagingnya, pasti ia akan mengutukimu. Tuhan pun mengizinkan iblis menguji tubuh Ayub, tetapi nyawanya tidak boleh diambil. Ayub diserang penyakit kulit yang parah, borok menjalar dari ujung kaki sampai kepala. Ia duduk di tanah berabu, menggaruk tubuhnya dengan pecahan beling. Kondisinya sangat hina, dari orang paling kaya menjadi orang sakit yang ditolak. Istri Ayub tidak tahan melihat penderitaan suaminya. Ia berkata, "Kutukilah Allahmu dan matilah." Perkataan ini memperlihatkan keputusasaan total. Namun Ayub menjawab dengan iman. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ia tetap tidak berdosa dengan bibirnya. Makna dari bagian 3 ini adalah: 1. Penderitaan fisik seringkali jauh lebih berat daripada penderitaan harta. Namun iman Ayub tidak terguncang. Kedua, kesetiaan kepada Tuhan tidak boleh bergantung pada keadaan tubuh atau kenyamanan hidup. 3. Bahkan orang terdekat pun bisa mendorong kita menyerah, tapi iman pribadi harus tetap teguh. Keempat, perdebatan dengan sahabat. Setelah mendengar penderitaan Ayub, 3 sahabatnya datang: Elifas, Bildad, dan Zofar. Mereka awalnya duduk diam selama 7 hari 7 malam tanpa berkata sepatah pun, karena melihat penderitaan Ayub sangat berat. Diam mereka pada awalnya adalah bentuk empati. Namun setelah itu, muncullah perdebatan panjang. Sahabat-sahabatnya menuduh Ayub. Elifas berkata bahwa penderitaan tidak datang tanpa sebab. Artinya, Ayub pasti berbuat salah. Bildad menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah menghukum orang benar. Jika Ayub menderita, pasti karena dosa. Zofar bahkan lebih keras, menyiratkan bahwa Ayub pasti lebih banyak dosanya daripada yang tampak. Ayub merasa sangat terluka dengan tuduhan itu karena ia tahu dirinya tidak bersalah di hadapan Tuhan. Ia membela diri, mengungkapkan keluh kesahnya, bahkan berharap bisa berbicara langsung dengan Tuhan untuk mendapatkan jawaban. Dalam keputusasaan, Ayub berseru, "Seandainya ada yang mau menjadi penengah antara aku dan Allah." Makna dari bagian 4 ini adalah: 1. Sahabat bisa hadir secara fisik, tapi perkataan yang salah bisa menambah luka, bukan menyembuhkan. 2. Tidak semua penderitaan adalah akibat dosa pribadi. Kadang penderitaan adalah ujian atau misteri rencana Tuhan. 3. Saat tidak mengerti, Ayub tetap memilih mencari Tuhan, bukan meninggalkannya. Kelima, jawaban Tuhan. Setelah perdebatan panjang antara Ayub dan sahabat-sahabatnya, muncul jawaban dari Tuhan. Menariknya, Tuhan tidak menjawab dengan penjelasan detail mengapa Ayub harus menderita, melainkan dengan memperlihatkan kebesaran dan kekuasaannya. Tuhan berbicara kepada Ayub dari dalam badai. Ini menggambarkan kuasanya yang dahsyat. Ia bertanya kepada Ayub dengan pertanyaan-pertanyaan retoris. Misalnya, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Apakah engkau tahu hukum-hukum langit? Dapatkah engkau memberi perintah kepada petir sehingga ia menyambar?" Setelah mendengar semua itu, Ayub tersungkur dan berkata dengan rendah hati, "Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dengan kata orang aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Ia pun mengaku menyesal dan bertobat dalam debu dan abu. 6. Pemulihan. Setelah Ayub merendahkan diri, bertobat, dan mengakui kebesaran Tuhan, terjadilah titik balik. Tuhan menegur sahabat-sahabat Ayub karena mereka berbicara tidak benar tentang dia. Mereka diperintahkan mempersembahkan korban, dan Ayub mendoakan mereka. Tuhan memulihkan keadaan Ayub, bahkan memberinya 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dulu. Semua kerabat dan teman-temannya datang memberi penghiburan dan hadiah. Ia diberi kembali 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, sama seperti sebelumnya. Ayub hidup panjang umur, melihat keturunannya hingga 4 generasi. Makna dari bagian ini adalah:
Penderitaan bukanlah akhir dari kisah orang benar. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita, bahkan melebihi apa yang pernah hilang. Yang terutama, hubungan dengan Allah adalah berkat terbesar dari semuanya. Begitulah kisah Ayub. Kisah Ayub mengajarkan kita bahwa penderitaan bukan selalu tanda hukuman Tuhan, melainkan bisa menjadi ujian iman. Dalam badai hidup, kita mungkin tidak mengerti rencana Tuhan, tetapi kita bisa percaya bahwa Dia selalu setia. Seperti Ayub, marilah kita berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih telah menonton sampai habis, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.